Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa man sara ila nahjihi ila yaumil wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, Bapak dan Ibu, keluarga besar Ahmad Yogyakarta dimanapun kita berada, alhamdulillah berikan istiqomah dan kekuatan kita bisa melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja. Pada kesempatan kali ini kita membawakan topik hutang ketika kita meninggal dunia. Artinya kita masih berhutang puasa ketika kita meninggal dunia. Man mata wa alaihi siyamun. Ya, siapa yang meninggal kemudian dia masih punya hutang berpuasa. Hutang puasa itu bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Abu Syuja, Imam Syuja mengatakan, "Wa man mata wa alaihi siyamun ut'ima anhu an kulli yaumin muddun." Dan barang siapa yang meninggal sedangkan dia masih ada kewajiban berpuasa Ramadan di sini yang dimaksud, ut'ima anhu, maka kewajiban baginya adalah memberi makan an kulli yaumin muddun. Ya, sebanyak 1 mud setiap harinya. Jadi orang yang meninggal kemudian dia masih punya hutang, taruh kata baru berpuasa 20 hari misalnya, masih ada 10 hari, maka setiap harinya itu dalam 1 hari itu kewajiban ahli warisnya atau keluarganya adalah membayarkan fidyah. Ya, fidyah seberapa besarnya? 1 mud makanan pokok kepada fakir miskin. Jadi kalau seseorang misalnya berpuasa 20 hari, kemudian meninggal di hari yang ke-21, sehingga dia masih, katakanlah puasa 30 hari, maka dia punya hutang 10 hari, maka tinggal dikalikan 1 hari itu 1 mud, ya, bayar fidyah, maka 10 hari ada 10 mud biaya 1 mud makanan, 10 mud makanan pokok yang harus terbayarkan kepada fakir miskin, dan itu bisa dilakukan oleh ahli waris ataupun keluarga, ataupun kalau tidak ada ahli waris dan keluarga adalah orang-orang yang memang amanah, diberikan amanah dan mampu untuk menunaikan amanah itu agar membayarkan fidyah sebesar 1 mud sebanyak hari-hari yang belum terlewatkan atau belum terselesaikan karena seseorang meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, besaran 1 mud, ya, besaran 1 mud ini adalah ukuran masyarakat Arab waktu itu. Artinya ada hal-hal atau aspek-aspek yang memang tidak bisa berkurang, tapi juga tidak bisa dipahami secara bulat-bulat atau secara mentah demikian. Wallahu alam, karena kita sekarang mud itu kan ukuran untuk gandum, untuk roti dan sebagainya, mungkin untuk saat ini dan khususnya masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya, maka Allah alam yang kami pahami selama belajar dengan para asatid, dengan para masyayikh, bahwa yang dimaksud 1 hari 1 mud itu kita bisa digantikan, dikonversikan begitu, kisaran ya memberi makan 1 porsi. Ya, kalau kita nasi berarti kita memberikan 1 porsi makanan nasi, kita tentunya dengan lauknya, ya, katakanlah apa, nasi padang atau apa, kepada sesuai dengan level ataupun keadaan ekonomi kita setiap hari apa yang kita makan, kita belikan 1 bungkus nasi yang cukup mengenyangkan kepada fakir miskin, 1 bungkus nasi, karena makan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi, maka 1 bungkus nasi ini adalah tebusan, ya, bagi orang yang meninggal kemudian masih ada tanggungan puasa belum selesai, 10 hari berarti 10 bungkus nasi, ya dengan 1 paketnya, katakanlah kita nasi padang, atau mungkin dengan minum air mineral atau es teh atau teh panas 1, itu sudah cukup untuk ukuran 1 mud, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara definitif sendiri 1 mud itu artinya atau sama dengan 1/4 sok, ya, 1 mud itu sama dengan 1/4 sok, ya. 1 mud itu sama dengan 1/4 sok. Kemudian 1 sok, ya, 1 sok itu
kurang lebih kalau dikonversi dalam dalam ukuran kilogram ini sekitar 2,5 sampai 3 kilogram makan pokok seperti takaran zakat fitrah. Berarti kalau 1 mud ini 1/4 sok, anggaplah kita pakai ukuran yang paling besar, paling mudah 3 kilogram, maka 3 kilo kita bagi 4. Berarti berapa? 0,7 kilo atau 7 ons, kurang lebih lah, 7,5 on ya, kurang lebih. Ya, tidak sampai 1 kilo. Kalaupun kita mau memberikan makanan mentah, maka kita bisa memberikan makanan mentah 1/4 sok sama dengan 1 mud. Ya, ketika kita meninggalkan satu hari berpuasa, maka fidyahnya ini juga berlaku umum, bukan hanya orang yang meninggal belum. Kita misalnya hamil atau mungkin menyusui yang tidak memungkinkan berpuasa pada bulan itu, katakan 30 hari tidak mungkin. Kalau dia melahirkan baru nifas, maka meskipun terlepas ada perbedaan yang lebih utama apakah boleh fidyah saja atau boleh puasa dan sebagainya, tapi kalaupun yang berpendapat boleh membayar fidyah, maka kita katakan, oh ini seseorang nifas 1 bulan 30 hari tidak bisa berpuasa, maka 1 hari kalau dalam bentuk mentah, maka dia bisa memberi 7,5 atau 8 ons bahan makanan pokok kepada fakir miskin, atau dia bisa memberi makanan dalam bentuk sudah jadi, sudah praktis 1 bungkus makanan yang diberikan pada fakir miskin setiap harinya. Jadi kalau 30 hari berarti sekitar 7,5 on atau 8 on dikalikan 30. Kalau tidak salah sekitar 240 on atau 24 kilo. 24 kilogram makanan pokok itu kalau mentah. Kalau matang itu 30 bungkus makanan yang siap saji yang bisa langsung dikonsumsi oleh para fakir miskin. Jadi 1 mud itu 1/4 sok, dan 1 sok itu kalau dikonversikan dalam hitungan kilogram sekitar 2,5 sampai 3 kilogram makanan pokok. Ya sama seperti takaran zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan 1 mud. Ya, 1 mud itu artinya 2,5 sampai 3 kilogram. Ya, antara itu kisarannya. Kalau kita boleh mungkin menggunakan salah satu bentuk konversi takaran orang Jawa, misalnya ada 1 beruk namanya. 1 beruk itu mungkin sekitar sekilo lebih sedikit, tapi juga tidak mesti, itu relatif karena beberapa tempat itu beruknya kecil, kalau diukur sekitar 9 on, ada yang 1 kilo, bahkan ada yang 8 on, ada yang bahkan 7 on, bahkan juga ada yang 1,3 atau 1,4 kilogram. Ya kalau kita konversi dengan kilo, tapi kurang lebih segitu. 1 sok itu 2,5 sampai 3 kilogram. Ya, kita ambil yang paling saja, yang paling besar adalah 3 kilogram. Itu untuk fidyah yang harus dibayarkan. Sekali lagi 1 hari yang ditinggalkan, puasa yang ditinggalkan itu 1 mud atau kurang lebih 3 kilogram bahan makanan pokok atau 1 porsi makanan siap saji yang diberikan kepada fakir miskin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kaitannya dengan hutang puasa, maka ada beberapa kriteria ketentuan yang tidak bisa dipukul rata antara satu dengan yang lain. Ketika seseorang meninggal, kita langsung ke pembahasan, tidak melebar ke fidyah untuk yang tidak berpuasa kalau sudah mungkin dibahas pada kesempatan yang lain. Kita hanya fokus pada barang siapa yang meninggal kemudian masih punya hutang, belum selesai puasanya. Nah, yang lebih utama ya dari fidyah adalah membayar utang puasa dengan berpuasa yang dilakukan oleh kerabat dekat atau orang yang diizinkan atau ahli waris si mayit. Jadi sebenarnya sebelum kita membayar fidyah, alternatif pertama yang harus kita lakukan, yang mungkin kita lakukan ketika kita punya saudara meninggal ketika bulan Ramadan belum selesai, ya baru 20 hari katakanlah, masih punya utang puasa 10 hari atau 9 hari, maka keluarganya yang lebih utama adalah meniatkan dirinya pada hari yang lain tentunya setelah puasa, dia berniat saya berpuasa sebagai ganti dari bapak saya, dari ibu saya,
dari kakek saya yang meninggal dan belum bisa menyempurnakan puasanya sekian hari. Kemudian dia berpuasa sekian hari sebanyak tanggung jawab yang belum terselesaikan. Dan ini yang perlu dicatat semuanya jamaah sekalian rahimakumullah, ini berkaitan dengan puasa yang sedang berjalan. Adapun puasa-puasa yang sudah berlalu dan mungkin bahkan kita belum tahu keterangannya, waduh Pak, ini bagaimana? Saya ini baru tahu hari ini keterangannya, kemudian Bapak saya sudah mati 3 tahun yang lalu. Maka yang demikian, walau alam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, tidak ada beban bagi kita semua. Yang dimaksud adalah konteks saat ini, ketika kita memiliki keluarga, kerabat, kemudian meninggal ketika bulan puasa, masih punya utang kan, berarti di sebagian hari, maka kita menggantikan puasanya di sisa hari yang belum ditunaikan oleh bapak kita, ibu kita, ataupun kerabat kita. Ini adalah anjuran yang pertama, alternatif yang pertama yang mungkin dilakukan ketika kita ada punya keluarga atau kerabat yang meninggal dunia. Ketika tidak ada yang mampu atau tidak sanggup, sebenarnya mampu tapi mungkin karena satu dan hal tidak bisa mengganti puasa, istilahnya mempuasakan orang yang meninggal tadi, maka alternatif yang kedua adalah membayarkan fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan tadi yang kita jelaskan di muka. Satu hari adalah sekitar 2,5 sampai 3 kg makanan pokok atau 1 porsi makanan siap saji diberikan kepada fakir miskin. Berarti kalau yang ditinggalkan 10 hari, kerabat kita meninggal pada hari yang ke-21, maka hari yang 21 sampai 30 itu sebanyak 10 hari tinggal dikalikan 10 bungkus makanan pokok, 10 bungkus makanan siap saji atau kurang lebih 2,5 kg makanan pokok yang dibayarkan kepada fakir miskin. Jadi konteks fidyah ini bukan dibayarkan kepada siapa, tapi dibayarkan kepada fakir miskin di sekeliling kita. Dalilnya adalah hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwasanya suatu hari Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin, afa aqdihi anha?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dan dia masih punya kewajiban puasa Ramadan, artinya dia masih punya utang. Demikian, afa aqdihi anha, apakah aku melaksanakan puasa Ramadan untuk menggantikannya? Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana ala ummika dainun akunta qadihi anha." Rasulullah balas bertanya, apakah kalau ibumu itu memiliki tanggungan hutang pada manusia, kamu akan membayarnya? Qal, na'am, ya. Qal, maka kemudian beliau bersabda lagi, "Fadainullahi ahaqqu an yuqda." Ya. Maka kalau demikian halnya, maka hutang kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk ditunaikan atau dibayarkan. Dalam hal ini adalah hutang puasa, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis nomor 1953 dan Imam Muslim hadis nomor 1148. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian orang yang meninggal dan belum sempat bisa menyelesaikan ibadah puasa, maka ini ada beberapa keadaan. Pertama, ketika seseorang berpuasa pada bulan Ramadan seperti bulan ini, kemudian di dalam beberapa hari dia meninggal sebelum Ramadan, maka tidak ada qadha baginya. Orang yang demikian tidak ada qadha, tidak harus mengganti. Meskipun keluarganya itu disarankan, disunahkan untuk mengganti. Tapi kalaupun konteks seperti ini, ya, bagi yang mayit yang meninggal tidak ada beban taklif untuk qadha, tidak ada. Karena dia di luar kehendaknya. Dia puasa, kemudian di tengah jalan takdir Allah berlaku atasnya meninggal, maka tidak ada qadha baginya dan tidak ada qadha bagi ahli waris. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada kewajiban fidyah dan juga tidak ada dosa. Ini orang yang pertama, ya. Orang yang berpuasa kemudian di tengah jalan dia karena qadarullah, takdir Allah dia meninggal, maka tidak ada qadha, tidak ada kewajiban fidyah dan juga tidak ada dosa, baik dosa bagi si mayit maupun dosa bagi ahli keluarga yang ditinggalkan. Ini jenis orang yang pertama. Dan jenis orang yang kedua adalah orang yang berpuasa
kemudian karena sebab tertentu sakit, katakanlah 3 hari belum berpuasa, kemudian datanglah bulan Syawal dan sebagainya, dia belum sempat berpuasa, dia ada keinginan untuk mengganti puasa, tapi dia belum sempat, ya. Artinya sebelum dia mengganti puasa, takdir Allah berlaku atasnya, meninggal, akhirnya dia tidak bisa melaksanakan mengganti puasanya yang ditinggalkan tadi. Maka yang demikian ini, jenis orang yang kedua ini, dia insya Allah tidak berdosa, akan tapi bagi ahli waris ini disunnahkan untuk mengqadha, membayar menggantikan puasanya tadi dan atau membayarkan fidyah atasnya. Ini jenis yang kedua. Dan ada yang orang yang ketiga, dia orang yang berpuasa, namun kemudian dia entah sebab tertentu tidak bisa berpuasa, entah musafir dan sebagainya, dan memang dia enggan, tidak mau mengganti puasa. Sudahlah, ngapain mengganti puasa? Sudah tidak usah diganti lah, sisa 3 hari aja, aku musafir kok. Nah, yang demikian maka dia berdosa. Kemudian ahli waris diminta untuk menggantikan puasanya dan atau membayarkan fidyah. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah orang yang memang tidak berpuasa sama sekali, memang tidak menerima syarat yang berpuasa untuk mau berpuasa, maka yang demikian adalah berdosa. Kemudian dia tetap kewajiban puasa itu tetap melekat pada dirinya, dia berdosa, ya. Akan tetapi untuk memperingan kewajiban si mayit ketika ketika dia meninggal itu, maka disarankan, sunni tidak wajib kalau yang ini, yang jenis orang yang kuat ini, keluarganya untuk membayarkan fidyah atau menggantikan puasanya. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.